Halo semuanya, hari ini kita bakal ngobrolin soal pembangunan, teknologi, dan yang paling penting, cuan. Pertanyaannya simpel sih, dengan semua kemajuan ini, hidup kita beneran ikutan naik level nggak? Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba deh perhatiin, sadar atau enggak, dunia di sekitar kita tuh lagi kayak di-upgrade gede-gedean. Mulai dari kebiasaan kita yang sekarang banyak WFH, sampai transportasi umum kayak Transjakarta yang makin canggih dan nyambung kemana-mana. Semuanya jadi serba cepat, serba terkoneksi. Tapi, tunggu dulu deh. Pertanyaan besarnya, semua upgrade ini tuh sebenarnya buat siapa sih? Apa semua orang bisa ngerasain manfaatnya secara adil? Atau jangan-jangan cuma sebagian kecil aja yang nikmatin? Oke, kita masuk ke bagian pertama. Kota kita lagi glow up? Kalau dilihat sekilas, jawabannya kayaknya iya ya. Gedung-gedung baru di mana-mana, jalanan makin bagus, teknologi makin canggih. Tapi yuk kita coba lihat lebih dalam lagi. Revolusi Industri 4.0 ini beneran loh ngubah total cara kita hidup. Dulu kita harus kemana-mana secara fisik, sekarang WFH udah jadi hal yang wajar banget. Nah perubahan ini tuh efeknya berantai, kena ke sektor transportasi, bisnis makanan, dan banyak lagi. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Waktunya kita spill the tea soal apa sih sebenarnya yang dimaksud pembangunan itu. Kita kan sering banget dengar kata ini, tapi artinya apa coba? Jadi, gampangnya gini, pembangunan itu adalah proses biar masyarakat kita jadi lebih baik lewat pertumbuhan dan perubahan yang positif. Dan ini penting banget, pembangunan itu bukan cuma soal fisik ya, kayak bikin jalan tol atau gedung pencakar langit, tapi juga soal pendidikan, kesehatan, sampai naikin skill kita semua. Biar nggak pusing, coba deh lihat peta konsep ini. Anggap aja ini roadmap kita. Semuanya itu berawal dari ide besar pembangunan wilayah. Dari situ, ada macam-macam cara atau pendekatan, yang ujung-ujungnya diukur dari dampaknya ke ekonomi dan, yang paling penting, ke kesejahteraan kita. Semuanya nyambung. Nah, dalam pembangunan itu kira-kira ada dua kubu utama. Pertama, top-down. Ini tuh model di mana pemerintah yang nentuin semuanya dari atas. Ibaratnya orang tua kamu yang ngatur semua detail pesta ulang tahunmu. Kadang berhasil, tapi seringnya nggak sesuai sama maunya kita kan? Terus yang kedua, ada bottom-up. Di sini, masyarakat atau komunitas lokal diajak ngobrol. Ini kayak kamu sama teman-teman yang ngerencanain pesta bareng. Biasanya sih hasilnya lebih pas karena beneran sesuai kebutuhan. Lanjut ke bagian 3, revolusi industri level max. Ini tuh cerita gimana teknologi umat manusia terus-terusan level up dari zaman ke zaman. Coba bayangin, ini kayak sistem update gede-gedean. Versi 1.0 dimulai pasti temuinya mesin uap, terus update ke versi 2.0 dengan adanya listrik. Masuk versi 3.0, kita kenal sama komputer. Dan sekarang kita lagi ada di era 4.0, di mana AI dan Internet of Things atau IoT jadi bintangnya. Tiap update ini benar-benar ngubah dunia. Nah, perkembangan industri 4.0 yang super ngebut inilah yang jadi latar belakang lahirnya sebuah konsep baru, yaitu masyarakat 5.0. Keduanya ini beda, tapi saling berkaitan erat. Terus, masyarakat 5.0 itu apa? Anggap aja ini quest atau misi kita selanjutnya. Ini adalah konsep dari Jepang tentang masyarakat yang fokus utamanya itu manusia. Tujuannya adalah make semua teknologi canggih dari industri 4.0, bukan buat gaya-gayaan, tapi buat nyelesain masalah di dunia nyata dan bikin hidup kita jadi lebih enak. Oke, kita udah ngebahas konsep-konsep yang gede banget. Sekarang, yuk kita tarik lagi ke kehidupan kita sehari-hari. Di bagian 4 ini, kita bakal cek, gimana sih caranya kita tahu kalau semua perubahan ini beneran bikin kita lebih sejahtera? Ini poinnya. Tujuan pembangunan modern itu udah geser. Fokusnya bukan lagi cuma soal naikin pertumbuhan ekonomi doang. Tujuan utamanya sekarang adalah ngatasin kemiskinan dan ketimpangan. Ya percuma kan, ekonomi negaranya meroket, tapi yang kaya makin kaya, yang miskin gitu-gitu aja. Sekarang, coba lihat angka ini deh. 0,384. Kelihatannya kayak angka acak ya. Tapi, angka ini punya cerita yang penting banget tentang negara kita. Penasaran nggak? Angka tadi itu adalah rasio Gini. Gampangnya, ini tuh kayak skor ketimpangan di negara kita. Cara bacanya gini, makin angkanya deket ke 0, artinya pendapatan penduduknya makin merata. Sebaliknya, makin dekat ke 1, artinya makin timpang. Jadi, ini salah satu alat ukur keadilan ekonomi kita. Di grafik ini, kita bisa lihat tren skor ketimpangan kita dari Maret 2019 sampai 2022. Angka 0,384 tadi, itu data terakhir di periode ini. Kelihatan kan? Ada naik turunnya. Ini nunjukin kalau perjuangan buat pemerataan itu nggak gampang dan terus berjalan. Ini PR besar buat kita semua. Akhirnya kita sampai di bagian terakhir. Setelah melihat semua ini, pertanyaannya sekarang, masa depan kita tuh mau dibawa kemana? Apa tantangan paling besar yang nungguin kita di depan?
Ini dia, bisa dibilang final boss yang harus kita hadapi bareng-bareng. Pertama, gimana caranya ngurangin kesenjangan ekonomi dan sosial. Kedua, ngurangin emisi buat jaga bumi kita. Dan yang nggak kalah penting, gimana caranya kita menjaga budaya dan kebiasaan sosial kita biar nggak hilang kegerus sama teknologi. Jadi, teknologinya makin pinter, pembangunannya makin ngebut. Tapi pertanyaan sesungguhnya adalah, kesejahteraan kita semua ikutan naik level juga nggak? Dan ini bukan cuma tanggung jawab pemerintah loh, tapi juga kita semua buat mastiin jawabannya adalah iya. Terima kasih udah nonton.